Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Ika Maharani dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, video ini akan membahas mengenai topik data control language pada basis data MySQL, khususnya bagaimana cara mengalihkan hak akses dari suatu user ke user lain, serta apa saja yang harus diperhatikan. Untuk lebih jelasnya, simak video ini baik-baik ya. Baik, sebelum masuk ke cara mengalihkan hak akses, kita bahas dulu apa sih pentingnya query ini. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ terdapat sebuah perusahaan yang memiliki beberapa cabang, yang masing-masing cabang memiliki database masing-masing. Database tersebut dikelola oleh banyak orang. Misalkan di cabang A, dikelola oleh 3 orang dan cabang lain memiliki jumlah pengelola database yang sama. Artinya, nanti super user harus memberikan hak akses kepada admin-admin tersebut agar bisa mengakses database atau tabel sesuai dengan perannya. Apakah cara tersebut efektif? Untuk perusahaan skala kecil, ya cukup efektif. Namun jika perusahaan berskala besar, pastinya hal tersebut menjadi sangat rumit dan butuh ketelitian yang tinggi. Kita bisa memanfaatkan green option untuk memungkinkan suatu user memberikan hak akses ke user lainnya. Contohnya, admin utama akan memberikan hak akses kepada admin utama masing-masing cabang agar bisa mengelola siapa yang bisa mengakses database-nya. Perhatikan contoh pada gambar. Di situ user root, dia akan memberikan hak akses kepada admin cabang A untuk meneruskan hak aksesnya ke HRD dan juga finance. Di situ nantinya dia akan lebih efektif karena dalam suatu perusahaan atau suatu cabang, dia akan dikelola oleh karyawan yang ada di cabang tersebut. Lalu, apa saja yang harus kita perhatikan ketika meneruskan hak akses? Hak akses yang dapat dialihkan hanyalah hak akses yang diberikan kepada user tersebut. Contohnya, ketika user A diberikan hak akses ke database A untuk update dan select, maka dia tidak bisa meneruskan hak akses ke database B. Singkatnya, hak akses yang dapat dialihkan hanya hak akses yang dimiliki. Hal tersebut dapat mengurangi resiko kebocoran data yang disebabkan pemberian hak akses yang tidak terkontrol. Untuk mengalihkan hak akses, kita bisa menggunakan query green option. Penggunaannya ada 2 cara, yaitu yang pertama, kita menggabungkan dengan query pemberian hak akses lain dengan cara with green option. Kemudian untuk cara kedua dengan memberikan hak aksesnya terlebih dahulu, kemudian baru kita tambahkan query untuk memberikan hak akses green option. Kita akan memasuki sesi praktik. Silahkan untuk disimak baik-baik dan bisa diikuti. Sebuah perusahaan memiliki admin utama yang berperan sebagai root. Untuk memudahkan pengelolaan user, terdapat admin untuk masing-masing departemen yang diberikan akses ke tabel masing-masing. Setiap admin departemen dapat mengalihkan hak aksesnya ke karyawan dalam departemen tersebut. Kita memiliki contoh database bernama database perusahaan X yang di dalamnya terdapat 2 tabel, yaitu tabel data keuangan dan data karyawan. Selain itu, kita juga sudah membuat user lain, yaitu admin HRD, HRD1, admin keuangan, dan KU1. Kita akan memberikan hak akses pada admin HRD pada tabel data karyawan dan admin keuangan pada tabel keuangan. Pada contoh yang pertama, kita akan mengalihkan hak akses secara langsung dengan cara menggabungkan query hak akses lain dengan query green option. Di sini kita memberikan hak akses semuanya ke admin
HRD untuk tabel karyawan dengan query with green option. Kemudian pada contoh kedua, kita akan memberikan hak akses secara terpisah, yaitu dengan memberikan hak akses terlebih dahulu, baru kemudian memberikan hak green option. Di sini bisa diperhatikan kita hanya memberikan 3 hak akses kepada admin keuangan. Kita akan mencoba untuk meneruskan hak akses dari admin HRD ke HRD 1. Di sini kita akan uji coba dulu apakah sudah mendapatkan hak akses dari root untuk user admin HRD. Di sini kita akan coba menampilkan database dan tabel. Kemudian kita akan coba untuk meneruskan hak akses dari admin HRD ke HRD 1 dengan cara memberikan hak akses seperti biasa. Kita akan coba dengan 3 hak akses saja. Oke. Dan hasilnya berhasil, kita telah berhasil mengalihkan hak akses ke user HRD 1. Kemudian kita akan coba untuk mengalihkan hak akses dari admin keuangan ke KU1. Di sini sebelumnya kita akan menguji apakah sudah bisa mengakses database perusahaan X dan tabel
keuangan. Ketika sudah, kita akan mengalihkan hak akses untuk select, insert, dan delete pada database perusahaan X tabel keuangan. Di sini tidak bisa terdapat error karena coba perhatikan sebelumnya apakah kita memberikan hak akses delete kepada admin keuangan. Tidak. Nah, itu dia yang kita maksud pada apa yang harus kita perhatikan ketika memberikan hak akses. Kemudian kita akan coba untuk menghilangkan hak akses delete. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Kesimpulannya adalah kita bisa memberikan hak akses dengan dua macam cara yang telah kita praktikkan tadi, dengan hak akses yang kita punya ataupun hak akses beberapa hak akses yang kita punya, tidak semuanya. Jadi demikian materi pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih atas atensi yang diberikan.